Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, sahabat pencinta Panji Nusantara dan pancing seru. Siang ini saya akan mengulas beberapa cuplikan menarik dari salah seorang oknum. Biasa apa lagi kalau bukan iblis, ya? Oknum iblis, saudaraku ya. Oknum iblis ini waktu mengobati orang, begitu kan? Ada seorang wanita dan laki-laki, gitu kan? Kalau bahasa pada umumnya disebut melakukan perbuatan zina, gancet, gitu kan? Gancet itu ya melakukan begini tapi lengket begitu. Yang anehnya lagi, waktu kejadian gancet itu, saudaraku ya, kenapa dipublikasikan, ya kan? Kalau hal semacam itu, yang jelas aparat dan masyarakat dan berita itu pasti akan jadi heboh dan pasti diketahui oleh aparat, baik itu kepolisian atau ke masyarakat dan masyarakatnya, ya, orang awam, penduduk dan lain sebagainya. Pasti ada berita, pasti masuk TV, ya, pasti masuk koran atau majalah. Kalau cuma masuk YouTube-nya sendiri, ya itu bukan asli, bukan kabar berita yang real, info yang penting, tapi itu berupa info hoax. Biasanya kan dia tukang hoax, jadi ya wajar lah kalau iblis itu kerjanya kan membohongi umat, membohongi manusia, agar banyak para pengikutnya yang dibodohi, digoblokin, gitu kan, dicekokin dengan halusinasi, maya, mimpi, acting, begitu. Jadi Anda semua nggak usah percaya dengan iblis, ya, nggak usah percaya dengan iblis, saudaraku ya. Mohon maaf buat para sahabat ya yang pas kebetulan menyaksikan acara ini. Saya sengaja mengatakan sesuatu, baik itu ucapan yang agak jorok ya. Memang saya ucapkan kepada si iblis, sepasang iblis terkutuk itu ya. Kalau pada yang lain mungkin kami masih bisa meredam ya. Tapi kalau kepada kedua makhluk terkutuk itu, laknat ya, laknatullah itu wajib dimaki-maki, dipisui ya. Wajib dihina makhluk seperti itu. Dia telah mencoreng nama baik agama, ya, nama baik seorang tokoh, nama baik ulama atau kiai yang sesungguhnya, dan mencoreng nama baik pondok pesantren. Kalau memang mau makan di YouTube, silakan makan di YouTube, tapi jangan menghalalkan segala cara. Kalau ada yang tanya, lah itu acara seperti itu kan halal dari monyong lu. Acara seperti itu nggak halal karena menjual kebohongan, ya kan? Beda kalau menjual empek-empeknya si preman, nggak ada masalah, nggak haram, halal buat dia, halal, harum lagi. Banyak sekali perbuatan yang dilakukan iblis tersebut, teman-teman ya, yang mengatasnamakan pondok pesantren ya, katanya untuk membiayai pembangunan pondok, pembangunan ini dan itu, ya kan, anak yatim, yayasan dan sebagainya. Bagi saya itu nggak masuk akal ya. Bagi saya pribadi nggak masuk akal, saudaraku ya. Dan saya pribadi nggak akan pernah percaya dengan sepasang iblis ya, sepasang iblis pembawa bencana ya, sepasang iblis terkutuk. Saya tidak akan percaya, saudaraku. Monggo bila Anda yang memang ingin membela dan percaya kepada dia, ya, kedua makhluk terkutuk itu telah menjual belikan ayat dengan alasan
Di saat mereka ditanya kenapa melakukan hal seperti itu, padahal itu hanya hoax, mereka menjawab, ini untuk konten, ini kebutuhan konten, dan ini juga tuntutan dari masyarakat dan tokoh setempat, dan ini juga merupakan dakwah, dunia dakwah ya, sebuah sarana dakwah dan sebagainya. Sarana dakwah itu saudaraku ya, bukan seperti itu caranya. Ya, sarana dakwah yang sebenarnya bukan seperti itu, bukan membodohi umat, bukan menelanjangi agama ya. Itu sama halnya menelanjangi agama saudaraku. Kenapa bisa begitu? Agama ditelanjangi oleh pembodohan publik, oleh kebohongan, kedustaan, ya, tipu daya dan tipu-tipu. Bukan hoax lagi, tapi tipu-tipu. Akhirnya menipu orang. Paku misalkan ya. Paku di Rawabening Jakarta itu banyak. Saya punya banyak teman di sana. Di Rawabening Jakarta. Ada di wilayah Pasuruan juga ada. Di wilayah Surabaya juga ada. Di wilayah Malang juga ada. Banyak orang-orang yang menjual paku ya, paku sundel bolong, paku kuntilanak. Iblis itu pernah menjual paku ya. Harga paku 50.000 atau 25.000 ya. Dia jual jutaan ya, saudaraku. Entah itu berapa nilainya, yang jelas dia menjual jutaan ya. Dia mengisi kekuatan magic, mengisi benda tersebut dengan tujuan sebagai sarana ya, media penyembuhan ya kan, untuk melawan dukun santet, untuk menyembuhkan santet, guna-guna membersihkan rumah dan sebagainya. Membersihkan rumah itu saudaraku ya, itu gampang. Kalau kita rumah ingin bersih ya, kita harus istiqomah dalam sholat 5 waktu, sholat malam ya. Jangan lupa setiap malam Jumat kita mengaji. Dan yang kedua, agar rumah itu bersih, kita wajib menjaga kebersihan rumah tersebut dengan cara menyapu, mengepel, ya kan? Membersihkan apa yang sekiranya nggak pantas dipandang mata di rumah, kan begitu. Bukan mengundang dukun dopol, penipu. Bukan dukun, dia penipu. Bukan kiai, tapi dia penipu. Ya kan? Dia itu penipu. Saking seringnya menipu, akhirnya matanya terahum. Karena terlalu banyak menghitung uang orang ya. Uang tuyul dari hasil menipu. Begitu. Makanya subscribe-nya banyak. Nah, makin banyak subscribe, makin banyak korbannya. Begitu saudaraku. Makin banyak subscribe, dia makin banyak korban, makin banyak makan korban. Mana ada ceritanya ya. Setiap membuat postingan, membuat acara, membuat editing, membuat video-video settingan, selalu aja dalam urusan magic, urusan gaib, urusan pengobatan ya, pengobatan yang super heboh, super dobol, tapi super bangsat ya. Kenapa dibilang bangsat? Mana ada orang mengobati orang harus disyuting, harus masuk video. Ya nggak ada lah, nggak ada ceritanya. Sejak saya masih kecil sampai tua seperti saat ini, nggak ada orang mengobati itu harus pakai video. Nggak ada ceritanya saudaraku. Jadi anda semua jangan pernah mau dibodohi. Apalagi sama si preman itu. Dibilang Salome sakit hati, satu lubang rame-rame. Aduh. Dibilang TKW, mantan TKW, nggak terima. Ngoceh-ngoceh kayak cocor bebek. Ini. Kebanyakan nonton film ya, kebanyakan nonton film animasi, nonton film-film horor ya, nonton film-film misteri, nonton film-film
adegan-adegan serius dan sebagainya. Jadi terpengaruh, akhirnya punya imajinasi, punya ide bagaimana yuk kalau kita bikin konten yang berkaitan dengan pengobatan. Siapa tahu banyak tamu, banyak orang yang tertarik dengan kita. Pastinya sepasang iblis terkutuk itu seperti itu, pastinya. Kami nggak akan pernah menuduh, tapi yang jelas pastinya begitu, biasanya begitu. Semua pasti ada rencana, ada rembuk. Kalau memang dia pasangannya, ya kan? Pasti ada rembuk antara iblis betina dengan iblis jantannya, sama-sama berembuk. Dengan cara menjual agama, berkedok ghost, bukan gus tapi ghost, berkedok setan, ya, berkedok iblis, gitu. Ya, nggak ada ceritanya orang sakit masuk video disembuhin, ya gayanya begini. Wah, saya lebih jago saudaraku. Kalau mau main actingan saya lebih jago. Kalau iblis kan begitu, iblis gini gayanya. Baca dia merapalkan mantra. Yang bernafas agama agar terlihat keren, ya. Tiba-tiba disusukan kepada rekannya. Akhirnya rekannya langsung super, gitu, ya kan? Jadi dia kesurupan, kerasukan dia. Netizennya, pencintanya, jadi histeris. Kerasukan dia. Gitu. Sembuhkan guru. Pasien itu ternyata orang nggak benar, guru. Begitu. Sembuhkan Gus atas izin Allah, Gus. Bismillah, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh, disembuhkan Allah dan sebagainya. Nggak ada ceritanya, itu bohong. Jadi rekannya masuk, ya, dimasukin. Jadi ya, aku tidak mau keluar dari tubuh pasien ini karena aku adalah penghuni tempat ini. Si orang tersebut selingkuh dengan majikannya. Karena orang ini selingkuh dengan tetangganya. Karena si preman ngangkang di mana-mana. Aduh. Udah. Preman. Wong wajak, ya, wong wajak. Gak usah kakean cocot, gak usah kakean gaya. Ya, wong wajak itu adab asor, wong wajak itu sederhana. Ya, apalagi mantan TKW, ya, yang jualan pecel di bawah jembatan, ya, di negeri Cina, ya. Ingatlah masa lalunya, siapa kau sebenarnya. Begitu dong, jangan pegang-pegang pulang dari luar negeri, ya, bawa uang setumpuk sekarung, ya, bikin konten dia jadi nyai. Nyai ngangkang sejagat, ya, temannya itu lah. Nyai ngangkang sejagat, ya, di Padepokan ngangkang sejagat, itu sama, itu sekelompok itu orang-orang sakit ini, ya, sakit jiwa semua, stres. Gak usah aneh-aneh, pegang tongkat, tongkat ular, ya, jangan kepala ular tapi kepala peler, gitu preman, ya. Ini pesan dari saya, ya, dari aku, ya, Panji Ingsun, ya, pesan. Pegang tongkat tuh, harus sama dengan ukuran si punya iblis. Nah, kalau punya iblis kecil begini, cabut aja pakai jurus pencabut kon.
Udah nggak perlu dilanjutin, udah tahu. Ganti dengan tongkat itu. Wah, ke iblisnya. Kan bisa gini. Nih. Jangan merusak akidah, jangan merusak agama, jangan merusak nama baik, jangan merusak pondok pesantren, yayasan, organisasi, nama baik seorang guru, ulama, ya, kiai, ustadz, gus. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang semacam itu tidak pernah mau dipublikasikan, kecuali KW, kecuali kelas iblis abal-abal yang matanya terahum, yang kuntet dari ngajum itu CS sama bajingannya, ya. Itu aja ya, itu aja penjelasan dari kami. Jadi Anda para sahabat jangan mudah percaya dulu dengan tayangan-tayangan para iblis, sepasang iblis bermuka bangsat itu. Kalian jangan percaya, saudaraku ya. Setiap tayangan kontennya itu busuk, bohong, dusta, ya. Nggak ada. Itu hanya halusinasi, itu hanya video-video konyol aja, ya, video acting aja. Yang disuruh juga orang dia, para yang jadi pasien, jadi rukun, jadi keluarganya dan sebagainya, itu semua dibayar, saudaraku, dibayar. Kan kita tahu kalau kontennya dulu banyak peminatnya, banyak pencintanya. Kalau sekarang kan orang udah paham, udah tahu ya. Nggak bodoh lagi ya kan, masyarakat nggak bodoh lagi, banyak yang pindah, nggak percaya lagi karena nggak ada buktinya, ya, karena mulutnya bau, nggak ada buktinya. Sakti nggak sakti, ya kan, nipu iya. Mau apa? Ayo sekarang, ayo aku tantang nih, buat iblis, sepasang iblis jahanam, setan keparat ya. Ayo, aku tantang kalian berdua lah. Maaf untuk preman, kami nggak bisa melayani, nggak bisa lama ngangkangnya, nggak bisa kami itu. Cukup iblis jantannya aja. Ayolah, jangan malu-malu ya. Ingin lihat pencabut mencabut sukma, merokok sempak, merokok kolor, ya kan, ajian ini dan itu, perang melawan santet. Wah, monggo silahkan, apa aja dikeluarkan, saisi nih sempakmu nih, ya, isi sempakmu, silakan, seisi sempakmu keluarkan sampai ke telur-telurnya, monggo. Jangan-jangan telurnya gede sebelah. Aduh, iblis kapan tobatnya lo. Oke sahabatku ya, ini aja penjelasan dari kami ya. Sekalian buat hiburan ya, di saat sepi, di saat kita menjalani krisis, menjalani pandemi ya. Nah, satu pesan lagi dari kami buat para iblis, para penipu, para dogoler, para dukun-dukun bangsat, dukun-dukun keparat ya. Pesan dari kami, Panji Ingsun, kalau kalian semua sakti mandraguna ada buktinya, tunjukkan pada kami. Kalau kalian mampu menyembuhkan ekonomi, mampu menyembuhkan pandemi, mampu mengembalikan suasana seperti dulu lagi, seperti 2 tahun yang lalu, stabil, ekonomi stabil, ya, kembalikan kehidupan masyarakat kepada kehidupan yang semula, ya. Bagaimana caranya? Baru kami acungin jempol, kami siap hormat dan akan kami sembah sampai ke telur-telurnya. Paham kalian?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.